Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk perlakuan akuntansi pada obligasi ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana perlakuan obligasi yang diterbitkan dengan premi pada tanggal bunga. Jadi kalau yang minggu lalu obligasi diterbitkan pada diskonto, obligasi diterbitkan pada nilai pari atau nilai nominal gitu ya, sehingga nilainya sama sesuai dengan nilai parinya gitu, harga jual sama dengan nilai pari. Nah, ini bagaimana ketika obligasi diterbitkan dengan premi. Jadi di atasnya nilai nominal, di atasnya nilai pari gitu. Jadi perusahaan menerbitkan obligasi dengan nilai pari 800.000 dengan jangka waktu 10 tahun, tertanggal 1 Januari 2007 ya. Jadi di sini tertanggal 2 color. Oke. Jadi, di sini tertanggal 1 Januari seharga 104. Jadi 104 yang artinya kursnya 104%. Pembayaran bunga dilakukan setahun sekali, 1 Januari, bunganya 10%, ya. Jadi untuk bunganya 10%, untuk penjualannya dengan kurs 104 dan jangka waktunya 10 tahun. Maka kita mencatat di sini, pada saat penerbitan kita menerima cash senilai 832.000. Jadi nilai nominal 800 di sini tapi kita menerima cash, 832 yang artinya selisihnya ini merupakan premi obligasi atau bonds premium, premi obligasi senilai 32.000. Jadi kita mencatat cash 832.000, bonds payable atau hutang obligasi 800.000 dan bonds premium atau, eee, premi obligasi senilai 32.000. Nah, premi obligasi ini, diamortisasi menggunakan metode garis lurus. Jadi karena di sini jangka waktunya 10 tahun, maka setiap tahun kita, eee, amortisasi ya. Jadi kalau 32.000 dibagi 10 hasilnya 3.200. Jadi pada tanggal 31 Desember pada akhir tahun kita mencatat bonds premium pada interest expense, jadi premi obligasi pada beban bunga dengan nilai 3.200. Jurnal untuk mengakrualkan bunga, di sini kita mencatat interest expense pada interest payable senilai 80.000. Loh, 80.000 ini dari mana gitu kan? Jadi karena ini 1 tahun full, maka kita langsung 10% dari beban bunga ini 10% dari suku bunganya dikalikan dengan 800.000 sehingga hasilnya 80.000. Jadi jurnal untuk mengakrualkan bunga adalah interest expense atau beban bunga pada hutang bunga. Ini untuk 31 Desember 2007 karena nanti 1 Januarinya akan dibayarkan gitu ya, kayak gitu. Dan ini, obligasi yang diterbitkan di antara tanggal bunga. Jadi, pada kasus ini penerbitannya, obligasinya pada tanggal bunga, misalkan di sini 1 Maret 2009 diterbitkan obligasi 800.000 jangka waktu 10 tahun dengan suku bunga 10%, diterbitkan pada kurs 102, bunga dibayarkan setengah tahunan, jadi setahun 2 kali, 1 Januari dan 1 Juli. Sehingga pada tanggal penerbitan kita mencatat cash 829.000. Nah, dari mana nih 829.000? Gitu kan. Nah, ini keterangannya di sini. 800.000 dikalikan dengan kursnya, setelah itu ditambahkan, dengan suku bunganya dan ini karena sudah Maret ya, maka sudah Maret, jadi kan pembayaran bunga kan 1 Januari dan kita udah terima 1 Maret, maka di sini kita mengakui adanya beban bunga selama 2 bulan, ya. Sehingga, totalnya adalah 8.299.000 dan kita catat di sini bonds payable, kita kredit hutang hutang obligasi 800.000 dan premi obligasi 16.000 dan interest payable, hutang bunga 13.333. Ya, seperti itu. Jadi untuk mencari bonds premium ini, di sini kan kursnya 102%, maka 2%-nya dikalikan dengan 800.000. Setelah itu untuk
pada saat pembayaran bunga 6 bulan pertama ya, 6 bulan pertama, di 1 Juli 2009 kita mencatat interest payable 13.000. Nah, dari ini interest payable-nya dari ini turun ke sini. Interest expense 26.000 dan cash 40.000. 40.000. Jadi untuk mencari beban bunganya ini adalah dihitung dari 1 Maret ke 1 Juli, itu adalah 4 bulan. Jadi 800.000 dikali 10% dikalikan dengan 4 bulan. Jadi yang sudah kita akrualkan di sini 2 bulan dan kita bayarkan pada 1 Juli sehingga nanti kita akan mengeluarkan beban bunga senilai 40.000. Sedangkan untuk mencatat amortisasi ya, amortisasinya di sini kan 10 tahun, ya kan? 10 tahun. Jadi amortisasi dari angka 16.000, jadi bonds premiumnya adalah 16.000, jadi 16.000 dibagi 10 tahun, tapi ini baru 4 bulan ya, jadi setelah dibagi 10 tahun, kita cari yang 4 bulannya, maka dikali 4/12, maka ketemu untuk amortisasi pertama adalah 533, kayak gitu ya. Seperti itu. Sehingga pada saat pengakrualan bunga di sini interest expense 40.000 dan interest payable 40.000. Untuk 31 Desember itu full 6 bulan 40.000. Caranya seperti ini. Nilai nominal dikalikan dengan suku bunganya dikalikan 6/12. Jadi dari 1 Juli ke 31 Desember. Jadi untuk pengakrualan beban bunga. Dan untuk preminya juga full 6 bulan. Jadi bonus premium pada interest expense jadi 16.000 tadi premi obligasinya 16.000 dibagi 10 tahun, dikalikan dengan 6/12. Jadi kan 1 Juli ke 31 Desember kan 6 bulan ya, sehingga ketemu Rp800, kayak gitu. Nah, di sini adik-adik silakan dikerjakan latihan soal ada 4, 1, 2, 3, 4. Di-upload di e-learning. Untuk hari ini saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.